Kompas Malam didukung oleh dalam 2 hari, BNN dan polisi menggerebek kedua lokasi yang kerap dijadikan markas peredaran narkoba. Sejumlah orang ditangkap. Seorang prajurit TNI di Goa, Sulawesi Selatan tewas diduga dianiaya seniornya. Untuk mengungkap kasus ini, 3 prajurit diperiksa. Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan dirinya masih dikendalikan oleh Joko Widodo. Prabowo menyebut Jokowi tidak pernah menitipkan apapun pada dirinya. Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi yang patut Anda simak malam hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung ke informasi yang pertama, saudara. Aktor sekaligus pembawa acara Hamis Daud datangi Polres Jakarta Selatan. Laporan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan sejumlah pemilik akun medsos. Bang, dikit bang. Ya bang, dikit bang, sebentar bang. Agak mundur dikit bang. Siap, Bang Hamis. Hamis Daud didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengecek laporannya terkait kasus pencemaran nama baik yang pernah dilaporkannya beberapa waktu lalu. Hamis memberikan keterangan dan bukti-bukti tambahan terkait proses penyelidikan atas kasus ini. Sebelumnya, Hamis pernah melaporkan kasus pencemaran nama baik atas dugaan pencatutan dirinya oleh perusahaan pengelolaan sampah pada bulan Juli lalu yang berdampak buruk pada nama baik Hamis Daud sebagai public figure. Bang, dikit bang. Ya bang, dikit bang, sebentar bang. Agak mundur dikit bang. Tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Mungkin sambil menunggu itu, sambil berjalan, nanti akan kita lengkapi lebih cepat lagi. Bukti apa bang yang ditambahkan itu bang? Mungkin terkait capture, juga mungkin terkait juga berita-beritanya dan beberapa postingan dari yang bersangkutan dikarenakan sudah ada beberapa yang sudah dihapus. Informasi lain, saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini. Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap. Polisi akhirnya meringkus 3 pria yang diduga berperan sebagai penjual dan pembeli narkoba di lokasi penggerebekan. Polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu, termasuk timbangan elektronik dan uang hasil penjualan narkoba. Mana bibirnya? Kabur dulu. Polisi juga menemukan 2 handy-talkie yang digunakan para pelaku untuk saling berkomunikasi dengan tim pemantau. Seluruh barak narkoba dihancurkan untuk mencegah praktek jual beli narkoba. Selain barang bukti kasus narkoba, polisi juga menyita sejumlah alat judi. Mana bibirnya? Kabur dulu. Kita saksikan di belakang, begitu terkonsepnya barak ini, begitu terniatnya tempat ini dan terstruktur, akhirnya kita bisa bumi hanguskan dengan tentunya bantuan masyarakat dan recoupling setempat, kita bisa membasmi ancaman di belakang ini.
Sementara di Jakarta, aksi pemberantasan narkoba berlangsung di sejumlah tempat. 3 pengedar narkoba ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ditangkap di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ribuan butir ekstasi, 50 gram sabu, dan 60 gram serbuk ekstasi. Tasnya itu tadi. Tas, iya. Saudara, BNN dan polisi kembali menggelar razia narkoba di kawasan Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Kita fokus ke depan, fokus depan. Pihak BNN dan anggota BRIMOB bersenjata lengkap menyisir kawasan Kompleks Permata Cengkareng. Di salah satu bedeng yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba, petugas menangkap sejumlah orang yang diduga merupakan pemakai narkoba beserta dengan sejumlah barang bukti. Petugas juga menyisir sejumlah rumah dan indekos di kawasan ini dan menemukan sisa narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan polisi tengah gencar operasi narkoba di sejumlah wilayah. Rabu 5 November, petugas melakukan penggerebekan sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belasan orang ditangkap beserta barang bukti ganja dan sabu dari lokasi. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah warga yang melakukan perlawanan saat proses penangkapan. Pelaku pun akhirnya ditangkap. Bersama-sama juga dengan Pak Kabar Eskrim menyampaikan satu kegiatan di mana kita akan melakukan penindakan terhadap beberapa titik yang disinyalir ada daerah rawan narkoba. Kami sedang mengembangkan dari kasus ini, selain ada juga beberapa target yang kami kembangkan dari hasil analisis yang oleh intelijen untuk mendapatkan beberapa orang atau beberapa profil untuk kita kejar. Hari ini, petugas kembali melakukan penggerebekan di kawasan Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggerebekan, petugas menangkap puluhan orang yang terkait penyalahgunaan narkoba dan menyita sejumlah barang bukti berupa ganja dan sabu. Penggerebekan ini merupakan bagian dari target operasi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas narkoba di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara, sebuah ruko 3 lantai terbakar di Tangerang, Banten. Diduga kebakaran ini akibat dari korsleting dari charger ponsel. Kobaran api dengan cepat membakar ruko pompa air di 3 lantai yang ada di Jalan Proklamasi Cimone Karawaci, Tangerang. 4 unit sepeda motor dan 1 mobil elf yang berada di dalam ruko ikut terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Jalan Proklamasi ruko terbakar karena korsleting charger HP. Dan di dalam juga diduga indikasi kebakaran itu dari portable charger HP. Ada beberapa kendaraan yang terbakar juga, ada 4 unit motor dan 1 mobil Isuzu. Terjangan angin kencang merusak sejumlah kios dan warung tenda di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sejumlah pohon juga turut tumbang. Sejumlah kios dan warung tenda di Taman Tugu Canang, Gunung Sugih, porak-poranda, saudara. Angin kencang juga merusak atap gedung sekolah SD Negeri Gunung Sugih. Kondisi ini terjadi usai hujan deras disertai angin kencang pada Kamis siang. Alam pun tak merestui ya, Pak. Lagi duduk-duduk tiba-tiba angin, memang hujan jadi mendadak kok angin ya. Mendadak tuh angin tuh muter-muter sampai kenceng sekali angin. Ada anak kecil pun tadi, pertama ini keangkat dikit bunyi, kami langsung lari, nggak lama itu keangkat semua. Kami langsung masuk ke dalam sini. Panik ya, Bu? Ya, panik Pak.
Saudara, seorang prajurit TNI di Goa, Sulawesi Selatan diduga tewas dianiaya seniornya. Untuk mengungkap kasus ini, 3 orang prajurit diperiksa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, insiden kematian anggota TNI akibat dianiaya oleh seniornya kembali terjadi. Di Goa, Sulawesi Selatan, Prada Hairul Muhammad meninggal dunia karena dianiaya seniornya. Suasana haru mewarnai keluarga Prada Hairul Muhammad Nail usai prajurit TNI Angkatan Darat ini dinyatakan meninggal dunia. Prada Hairul ditemukan meninggal dunia di Barak Batalion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 11 Oktober 2025 lalu. Kepergian Prada Hairul mengundang tanya keluarga. Pihak keluarga menyebut adanya kejanggalan atas kematian Prada Hairul hingga akhirnya meminta jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga meminta keterbukaan dari TNI Angkatan Darat soal penyebab pasti kematian Prada Hairul. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Terkait kematian Prada Hairul Muhammad, Kodam 14 Hasanuddin Makassar memeriksa 3 anggota TNI. Pemeriksaan sebagai pengembangan penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa kematian Prada Hairul. Tentang kasus Prada HMN ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. Selain menunggu hasil otopsi, kini pihak keluarga menunggu hasil pemeriksaan terhadap ketiga anggota TNI untuk membuka tabir kematian Prada Hairul. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait tewasnya Prada Hairul, sudah ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam Gufran, peristiwa ini kan sudah terjadi sekitar sebulanan lalu. Sudah sejauh apa penyelidikan di Pomdam dan bagaimana hasil otopsi? Selamat malam Valen dan juga saudara, benar sekali memang peristiwa ini kalau kita lihat tanggal kejadiannya ini memang sudah sudah hampir sebulan ya, karena memang tanggal kejadian ini berada pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Di awal bulan November ini memang hingga saat ini penyidikan mendalam masih terus dilakukan oleh polisi militer dari Pomdam militer Kodam 14 Hasanuddin yang hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sejauh ini memang masih ditahan 3 orang yang merupakan juga anggota TNI, namun status mereka masih sebagai saksi untuk bisa memeriksa seperti apa, apakah memang ada tindak unsur pidana seperti itu yang dilanggar dalam kasus kematian Prada berinisial HMN ini. Karena memang seperti yang diketahui Prada Hairul Muhammad Nail ini ditemukan tergeletak gitu ya di kamar mandi di salah satu barak Yon Arhanud 4 AAY pada 11 Oktober lalu. Kemudian pada saat keluarga mendengar kabar tersebut dan juga meminta untuk melakukan otopsi secara mandiri oleh keluarga korban di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Namun hingga saat ini masih menunggu hasil rilis otopsi dari pihak Pomdam juga karena memang melakukan hasil penyidikan yang sama dan menerima laporan ini dari keluarga korban karena menurut keluarga korban kematian ini terlalu janggal gitu kalau hanya memang disebabkan terbentur ataupun juga meninggal di kamar mandi, karena menurut pemantauan korban ini terdapat sejumlah luka lebam di bagian tubuh korban
Di antaranya yaitu terdapat beberapa luka lebam di bagian telinga kiri dan kanan, terus kemudian juga beberapa luka lebam ini bagian leher belakang, kemudian juga ada di bagian punggung, kemudian pangkal paha dan juga kaki. Untuk ketiga orang yang tengah ditahan oleh Pomdam 14 Hasanuddin ini berinisial masing-masing Prada AG, Prada WE, Prada FL, dan juga memang status mereka ini masih sebagai saksi. Tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya ketika melakukan penyelidikan lebih lanjut ini apakah akan terdapat saksi-saksi tambahan atau tidak. Namun hingga saat ini hasil penyidikan ini masih terus dilakukan oleh Pomdam dari Kodam 14 Hasanuddin. Dan juga benar sekali memang seperti yang kita ketahui kepergian HMN ini atau Prada HMN ini meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, dan juga mereka berharap jika nanti sudah ditetapkan atau juga sudah mendapatkan tersangka dan juga hendak dilakukan rekonstruksi reka adegan ini, keluarga sangat berharap sekali untuk bisa dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, dan juga mereka berharap kepada Pomdam ini bisa melakukan penyidikan seprofesional mungkin, seterbuka mungkin, dan juga terkhususnya kepada keluarga korban. Keluarga korban juga berharap nanti pada saat dilakukan reka adegan atau rekonstruksi ulang ini mereka sangat dengan besar harapan berharap bisa ikut dilibatkan dalam proses rekonstruksi tersebut, karena bagaimanapun juga keluarga hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya sebenarnya apa yang terjadi di batalion tersebut sehingga mengakibatkan anak mereka atau keluarga mereka ini kehilangan nyawa seperti itu. Hingga saat ini masih menunggu penyidikan terlebih lanjut dari Pomdam. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, saudara. Kuasa hukum siswa kelas 4 SD yang menjadi korban dugaan perundungan di Boyolali, Jawa Tengah menyebutkan korban mengalami pendarahan otak serius dan belum sadarkan diri. Siswa laki-laki kelas 4 SD Negeri 1 Demangan Sambi masih menjalani perawatan intensif di ruang Picu Nicu RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Meski belum sadarkan diri, kondisi korban mulai membaik dan menurut kuasa hukum akibat dugaan perundungan korban mengalami pendarahan otak. Berdasarkan keterangan keluarga, dalam 1 tahun terakhir korban sudah menunjukkan rasa khawatir untuk berangkat sekolah. Namun pihak sekolah tidak menindaklanjuti laporan orang tua korban. Keterangan dari keluarga korban itu kan memang dari 1 tahun yang lalu itu sudah ada rasa khawatir anak ini untuk sekolah. Tetapi kemarin itu sudah ada laporan. Jadi kalau teman-teman dari wartawan melihat atau mendengar itu kan ada oknum atau ada yang ngomong tidak ada laporan di sekolahan. Kalau menurut keterangan keluarga sudah ada laporan tetapi tidak ada tindak lanjut dari sekolah. Memprihatinkan, tubuh sekecil ini terpaksa menahan sakit dan dirawat di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Siswa SD kelas 4 di Boyolali, Jawa Tengah ini diduga menjadi korban perundungan. Pada Sabtu 18 Oktober 2025, saat jam istirahat, korban sempat diantar temannya menghadap guru karena mengeluh sakit. Saat itu korban kondisinya pucat dan lemas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun karena kondisinya semakin memburuk, korban akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito. Setelah kami mau masuk kelas, ternyata ada seorang anak yaitu Mas Arsya, itu diantar oleh temennya. Temennya itu gini, Bu, Arsya sakit. Kemudian saya dan guru olahraganya itu memapah dan mendudukkannya di ruang tamu. Korban sempat dioperasi saat dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Operasi berjalan baik, namun masih ada 1 penanganan medis yang belum bisa dilakukan karena kondisi fisik korban masih lemah. Korban pun kini dirawat intensif di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Melalui
beberapa pertimbangan, khususnya dari pihak keluarga, karena keterbatasan satu biaya yang menunggu memang menuju ke RSPA. Kemarin sore sekitar jam 4:30 sore. Jadi memang secara kondisi di sini sudah dilakukan juga perawatan anestesi dengan pendampingan tenaga perawat yang memang berkompeten di Picu-Picu, dan kondisi untuk sampai dengan hari ini sudah membaik, ya, artinya sudah ada respon, juga bisa melakukan kontak mata dan pembicaraan yang sekalipun masih sangat terbatas, tapi prinsipnya sudah jauh lebih baik kondisi. Sementara itu, untuk menindaklanjuti laporan keluarga terkait dugaan perundungan di sekolah, Satreskrim Polres Boyolali telah memeriksa beberapa saksi. Tengah melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang memang kita periksa, yang saat ini sedang kami lakukan pendalaman dan klarifikasi. Polisi tengah menunggu hasil visum untuk melihat ada tidaknya dugaan penganiayaan yang dialami korban. Nikolos Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, tim SAR gabungan menemukan korban terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang terseret banjir Sungai Jolinggo, Kendal. Korban ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Alhamdulillah ketemu pas dhuwur jembatan Blanton. Nabila Yulian Desi Pramesti, korban terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo, Semarang, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Rabu malam. Korban ditemukan di Kedung Jinotro atau sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo, Kendal sebelum dibawa ke rumah duka. Total ada 6 korban ditemukan tim SAR gabungan. Semuanya ditemukan dalam kondisi meninggal. Alhamdulillah ketemu. Korban terakhir atas nama Nabila Yulian Desi Pramesti dapat ditemukan pada sekitar pukul 21.40 di aliran Sungai Blantan, Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo. Usai jeda, mahasiswa demo di depan kantor Pertamina Surabaya menuntut SPBU diaudit. Imbas banyak motor warga yang mogok usai isi BBM. Informasi dari Jawa Timur, saudara, seorang warga di Jember curhat di media sosial karena BBM jenis Pertamax di tangki sepeda motornya tercampur zat asing yang diduga merupakan air hingga mesinnya rusak. Harap hati-hati ya Bangku, ini beli di pom Pertamax, di pom Gumelar nih. Di pom Jeding ini. Inilah curhatan seorang warga desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur setelah BBM jenis Pertamax di tangki sepeda motor kakaknya diduga tercampur air. Pertamax yang sudah dimasukkan dalam botol terlihat endapan di bawah yang diduga air dan mesin sepeda motornya mengalami masalah setelah mengisi BBM jenis Pertamax yang dibeli di salah satu SPBU di Kecamatan Balung, Jember. Pihak SPBU dibantu Pertamina melakukan penelusuran bersama polisi dan hasilnya tidak ditemukan zat berbahaya. Beli bensin di SPBU Balung terakhir kali di malam jam 18 waktu Indonesia Barat. Pas gitu langsung pulang menjemput anak di Rambi Puji untuk menjemput les sekolah. Habis itu besok mau mengantarkan anak sekolah di SMP 3 Balung, tiba-tiba sudah jebet-jebet. Nah, sedangkan saya kuras dari tangki awal pertama yang keluar ini, air yang ada di tangki awal mula. Sempat diservis, sedangkan diservis sudah saya tanyakan sama bengkelnya, katanya emang kendalanya langsung main diinjeksi. Sedangkan diinjeksi katanya harus diganti baru, alat baru.
Untuk hari ini pengecekan alhamdulillah tidak ada terkontaminasi air sama sekali, sama seperti hari-hari sebelumnya juga. Untuk yang viral itu memang yang bersangkutan memang mengisi di sini, tapi kalau untuk kadar air yang ada di kendaraan kita tidak tahu, entah itu rembesan dari air atau gimana kita juga nggak tahu. Yang jelas tangki di kita aman dari air. Elemen mahasiswa PMII Surabaya Selatan demo di depan kantor Pertamina di Jalan Raya Jagir, Wonokromo, Surabaya. Pendemo membakar dan merusak kawat berduri sebagai bentuk protes, menuntut audit total seluruh SPBU pasca banyak kendaraan rusak diduga setelah mengisi BBM di SPBU Pertamina. Mereka menuntut ada tindakan tegas terhadap SPBU dan segera diumumkan hasil uji mutu BBM secara transparan kepada masyarakat. Temuan di lapangan bahwa hari ini dugaan pertalit dioplos atau RON 90 dioplos itu semakin kuat karena semakin banyak maraknya video-video beredar di media sosial, baik itu mogoknya motor atau mogoknya mobil, itu tidak ditanggapi dengan serius oleh Pertamina. Mereka malah menyediakan servis gratis atau bengkel gratis, itu tidak memberikan solusi, itu tidak mengganti kerugian yang terjadi di masyarakat. Segera audit seluruh SPBU yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Yang kedua, laporkan hasil audit atau laporkan hasil uji mutu itu terhadap masyarakat secara luas, apapun temuan di lapangan. Sejak Kamis pagi, puluhan sepeda motor sudah terparkir di depan bengkel di Surabaya. Motor-motor ini tengah menunggu giliran untuk diservis akibat mogok setelah mengisi BBM di SPBU. Layanan servis gratis ini adalah kompensasi dari Pertamina setelah ditemukan banyak keluhan motor mogok usai mengisi BBM. Ada 32 bengkel yang telah ditunjuk dan tersebar di Surabaya, Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, dan Bojonegoro. Dengan ini, warga tidak perlu lagi repot ke posko pengaduan Pertamina untuk memperbaiki motor mereka. Birokratis, harus lapor ke posko-posko SPBU, lapor lagi, bawa kertasnya, langsung saja di bengkel. Di bengkel tuh bisa langsung dicek, bisa langsung ditangani, jadi nggak dua kali kerja. Gitu. Nah inilah yang sudah dilakukan oleh Pertamina dengan gercep, dan sekarang ada total 32 bengkel yang tersebar di berbagai kota. Pertamina memberikan subsidi maksimal Rp150.000 untuk tiap motor yang diservis di bengkel mitra Pertamina. Jika biaya servis melebihi subsidi, pemilik motor harus membayar sisa kelebihan biaya. Pertamina juga berjanji akan segera mengatasi permasalahan motor mogok akibat mengisi BBM di SPBU. Kita memastikan kembali proses pemeriksaan kualitas dan kuantitas di seluruh SPBU khususnya di Jawa Timur, Pak. Jadi kita melakukan pengecekan baik itu visual maupun density maupun juga kandungan air yang selama ini beredar. Ini juga kita cek di seluruh SPBU dan kita pastikan juga SPBU melakukan pengecekan pagi. Sudah beberapa hari ini sejumlah pengendara sepeda motor di Jawa Timur mengeluhkan sepeda motornya bermasalah, bahkan mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Tak hanya di bengkel biasa, di bengkel resmi pun banyak sepeda motor warga diperbaiki dengan keluhan serupa. Kementerian SDM telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab mogoknya kendaraan usai isi BBM. Sanksi tegas akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini terkait penyelidikan maraknya motor mogok usai isi BBM akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Mahendra, bagaimana perkembangan penyelidikan dan hasil uji lab dari Pertamina pada beberapa BBM di sejumlah SPBU Jawa Timur? Ya, kemarin dan terkena untuk kasus motor mogok setelah mengisi BBM di SPBU Pertamina sendiri sudah terjadi hampir 2 minggu ini. Nah, awal kasus ini muncul, pihak Pertamina melalui Pertamina Pantra Niaga telah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari mogoknya sejumlah kendaraan akibat mengisi BBM di SPBU di Pertamina. Awal kasus ini muncul sendiri terjadi di sejumlah kota seperti di
Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Kediri hingga ke Bangkalan, Madura. Dari investigasi pihak Pertamina Patraniaga bersama juga lembaga minyak gas dan bumi sebagai otoritas yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan ataupun untuk mengetahui kualitas mutu dari BBM ini sendiri, Pertamina telah melakukan sidak terhadap lebih ataupun kurang lebih 300 SPBU di wilayah-wilayah yang banyak ditemukan kasus motor mogok, di mana dari investigasi Pertamina Patraniaga bersama lembaga minyak dan gas bumi ini sendiri, diketahui memang untuk seluruh SPBU yang telah disidak ini tidak ditemukan ataupun tidak ada SPBU yang melanggar aturan hingga menyebabkan tercampurnya zat lain di produk Pertamina seperti Pertalite maupun Pertamax. Pihak Pertamina juga memastikan bahwa untuk terminal yang biasa menyuplai untuk kawasan-kawasan yang banyak kasus motor mogok ini, seperti terminal di Tuban dan juga di Surabaya, ini semua berjalan dengan sesuai standar operasi yang dimiliki oleh Pertamina. Selain itu, pihak Pertamina juga memeriksa tangki pengiriman hingga tangki yang dipendam di SPBU juga nozzle dari SPBU yang ditengarai ataupun diduga menjadi penyebab dari mogoknya motor yang ada di kawasan Jawa Timur sendiri. Dari pemeriksaan tersebut memang tidak ada ataupun tidak ditemukan penyebab-penyebab dari mogoknya itu terkait dengan Pertalite atau Pertamax yang tidak sesuai standar, karena memang dari hasil investigasi Pertamina sendiri ditemukan ataupun tidak ditemukan zat lain yang terkandung dalam Pertalite tersebut. Sementara itu, dengan adanya kasus ini, pihak Pertamina melalui Pertamina Patraniaga juga sebelumnya telah mendirikan ataupun membuat 17 posko aduan di sejumlah SPBU di sejumlah kawasan yang banyak terjadi kasus motor mogok akibat isi BBM ini sendiri. Setelah adanya kasus semakin banyak ini sendiri, pihak Pertamina juga memberikan layanan berupa servis terhadap warga yang motornya mogok akibat ataupun setelah mengisi BBM di SPBU milik Pertamina. Pertamina menyiapkan 32 bengkel yang telah ditunjuk untuk menjadi mitra dan melayani masyarakat yang terkendala motor mogok setelah melakukan pengisian BBM di SPBU Pertamina. Ya, Valen. Oke, Mahendra, ini perlu diklarifikasi juga ya. Jadi uji di labnya terkait kandungan zat lain diduga dari bahan Pertamax ini sudah dilakukan atau hanya uji di SPBU yang ada di sekitaran Jawa Timur saja? Ya, beberapa hari yang lalu memang Direktur Pertamina Patraniaga bersama juga koordinator pengujian dari lembaga minyak dan gas serta ahli ataupun pakar kimia dari ITS ini menggelar konferensi pers terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh Pertamina di sekitar 300 SPBU yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur yang memang terjadi ataupun marak terjadinya kasus motor mogok ini sendiri. Dari investigasi ini, dari Patraniaga maupun dari lembaga minyak dan gas serta pakar dari ITS ini tidak ditemukan ataupun tidak ada kandungan zat lain yang terdapat di SPBU yang telah ditindak tersebut. Penyelidikan ini atau investigasi ini tidak hanya dilakukan di SPBU yang berada di kawasan ataupun di lokasi yang menjadi tempat ataupun menjadi kawasan yang marak terjadi motor mogok, namun juga pemeriksaan atau investigasi dilakukan di terminal di mana di antaranya adalah terminal yang ada di Tuban dan juga di Surabaya, di mana dua terminal ini menjadi penyuplai BBM di sejumlah SPBU di kawasan-kawasan yang memang banyak kasus motor mogok ini sendiri. Ya, Valen. Baik, melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar. Terima kasih. Kami masih akan kembali usai jeda mengenai Presiden Prabowo Subianto yang membantah anggapan kalau dirinya masih dikendalikan oleh Joko Widodo. Prabowo sebut Jokowi tidak pernah menitipkan apapun pada dirinya.
Saudara, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau pada Kamis siang. Sejumlah petugas KPK terlihat masuk ke rumah dinas dengan dikawal petugas kepolisian. KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau pada Kamis siang. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk memperjelas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Hari ini tim melanjutkan kegiatan penggeledahan, salah satunya tim melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur yang beralamat di Pekanbaru. Hasilnya apa saja nanti kami akan update. Namun yang pasti dalam kegiatan penggeledahan tim tentu mencari bukti-bukti tambahan dan petunjuk lainnya untuk kemudian bisa mengungkap lebih terang perkara ini. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap. Polisi akhirnya meringkus 3 pria yang diduga berperan sebagai penjual dan pembeli narkoba di lokasi penggerebekan. Polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu termasuk timbangan elektronik dan uang hasil penjualan narkoba. Polisi juga temukan 2 handy talkie yang digunakan para pelaku untuk saling berkomunikasi dengan tim pemantau. Seluruh barak narkoba dihancurkan untuk mencegah praktek jual beli narkoba. Selain barang bukti kasus narkoba, polisi juga menyita sejumlah alat judi. Kita saksikan di belakang, begitu terkonsepnya barak ini, begitu terniatnya tempat ini, dan terstruktur, akhirnya kita bisa bumi hanguskan dengan tentunya bantuan masyarakat dan recapling setempat, kita bisa membasmi ancaman di belakang ini. Di Jakarta, aksi pemberantasan narkoba berlangsung di sejumlah tempat. 3 pengedar narkoba ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ditangkap di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dan dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ribuan butir ekstasi, 50 gram sabu, dan 60 gram serbuk ekstasi. Sorotan lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto membantah isu dirinya dikendalikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Prabowo memastikan punya hubungan baik dan bersahabat dengan Jokowi. Presiden Prabowo Subianto menepis isu dirinya dikendalikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan. Prabowo menyebut anggapan itu tidak benar. Ia memastikan punya hubungan baik dan bersahabat dengan Jokowi. Prabowo juga menegaskan Jokowi tak pernah menitipkan apapun. Bagi Prabowo, Jokowi punya jasa besar selama 10 tahun memimpin Indonesia. Bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa sih takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau, kok takut? Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu.
Peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai masih ada bentuk ketergantungan Presiden Prabowo ke Jokowi. Menurut Ferry, hal ini tergambar dari wajah Kabinet Merah Putih. Dalil yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bukan benci, bukan takut dan segala macam. Tetapi tidak bisa dihindari dengan data, argumentasi, ketergantungan kepada Jokowi masih ada di kabinet. Misalnya orang-orang Jokowi selalu dipakai oleh Prabowo. Ingat bahwa 50% dari kabinet Jokowi itu tetap berkuasa, tetap ada di kabinet Prabowo. Jadi wajah Jokowi masih ada. Sementara itu, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar mengatakan hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Jokowi hal yang wajar, layaknya hubungan baik dengan para pemimpin negara sebelumnya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu jangan pernah diragukan lagi oleh Ferry dan kawan-kawan atau orang lain yang selama ini merasa ingin sekali hubungannya menjadi buruk gitu loh. Bahwa dia punya dibilang Hopeng itu kan kalau nggak salah ya teman baik yang cukup lama teman dekat yang sudah berhubungan cukup lama gitu, dia membangun hubungan itu dan saya rasa baik-baik aja. Dan bicara konsultasi dengan mantan presiden tidak hanya pada Pak Jokowi. Pak Prabowo juga pernah juga konsultasi dengan Pak SBY, pernah konsultasi juga dengan Ibu Mega. Nggak ada soalnya juga bahwa itu dianggap menggambarkan bahwa presiden itu tidak percaya diri. Salah lagi Ferry-nya karena menurut Pernyataan Prabowo menjawab tudingan dirinya dikendalikan Jokowi bukanlah kali pertama. Prabowo juga membantah dirinya boneka Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana 5 Mei 2025. Namun, Prabowo tak menampik dirinya berkomunikasi dengan Jokowi sebatas mendapat saran dari pengalaman Jokowi yang pernah memimpin 2 periode. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi di Kompas Malam, Saudara, 2 orang tewas akibat ledakan tabung oksigen di Gampong, Gampa, Aceh Barat. Ledakan juga menyebabkan 15 rumah rusak. Usai jeda, informasi lengkapnya kami hadirkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, 2 orang tewas akibat ledakan tabung oksigen di Gampong Gampa, Aceh Barat. Ledakan juga menyebabkan 15 rumah rusak. Ada lagi tuh. Sumber ledakan berasal dari gudang tabung oksigen milik toko Mulia Motor yang juga digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti oli dan mesin kendaraan. Salah satu korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun upaya penyelamatan tidak berhasil karena korban yang sudah kritis. Kerasnya ledakan juga menyebabkan 15 rumah warga rusak. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membantu memulangkan kedua jenazah dan pihak pemilik gudang siap untuk bertanggung jawab. Ada lagi tuh. Ada lagi. Ada banyak. Ini aja kantong. Yang di atas ini kayaknya ada. Informasi dari Banten, Saudara, pelaku curanmor yang kerap beraksi menggunakan senjata api ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan di Pelabuhan Merak, Banten saat hendak kabur ke Sumatera. Inilah aksi pelaku bersama temannya yang terekam kamera pemantau CCTV di kawasan Legok, Tangerang. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil mencuri dan kemudian kabur bersama dengan rekannya. Mendapat laporan korban, polisi pun langsung memburu pelaku. Pelaku telah ditangkap saat hendak kabur ke Sumatera. Dan dari tangan pelaku disita sepucuk pistol rakitan dengan 5 butir peluru serta sejumlah kunci letter T. Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan terduga pelaku curanmor dengan menggunakan senpi di Pelabuhan Merak. Di situ kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pengembangan bahwa kita temukan satu jenis senpi, jenis revolver rakitan.
Aktor sekaligus pembawa acara Hamis Daud datangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan sejumlah pemilik akun media sosial. Hamis Daud didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengecek laporannya terkait kasus pencemaran nama baik yang pernah dilaporkannya beberapa waktu lalu. Hamis memberikan keterangan dan bukti-bukti tambahan terkait dengan proses penyelidikan atas kasus ini. Sebelumnya Hamis pernah melaporkan kasus pencemaran nama baik atas dugaan pencatutan dirinya oleh perusahaan pengelolaan sampah pada bulan Juli lalu yang berdampak buruk pada nama baik Hamis Daud sebagai public figure. Bang, dikit bang. Tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Mungkin sambil menunggu itu, sambil berjalan, nanti akan kita lengkapi lebih cepat lagi. Bukti apa bang yang ditambahkan itu bang? Mungkin terkait capture juga. Mungkin terkait juga berita-beritanya dan beberapa postingan dari yang bersangkutan dikarenakan sudah ada beberapa yang sudah dihapus. Dan informasi tadi menjadi yang terakhir di program Kompas Malam hari ini. Jangan lupa untuk terus cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.